Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiful Milah, NIM 119707008. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kalkulus, yaitu teknik pengintegralan. Nah, di sini ada beberapa bahasan, diantaranya ada integral parsial, integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, dan integral fungsi rasional. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang integral parsial. Nah, ini adalah rumus atau formulanya, yaitu integral U dv sama dengan U V min integral V du. Jadi biar lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Integral x pangkat x dx. Nah, cari dulu U yang dapat diturunkan, yang lebih sederhana, dan yang lebih sederhana di sini yaitu x. Nah, kita buat x menjadi U, sedangkan sisanya adalah dv. Jadi kalau kita misalkan U sama dengan x, turunan dari U, du sama dengan dx. Sedangkan dv tadi pangkat x dx. Nah, untuk mencari v, yaitu kita integralkan dari ini, pangkat x dx, yaitu pangkat x. Jadi kalau kita masukkan x pangkat x dx sama dengan U kali V min integral V kali du sama dengan U nya tadi berapa, yaitu x. V nya tadi berapa, yang mana, pangkat x min integral V pangkat x du sama dengan dx. X pangkat x min integral dari pangkat x dx, yaitu pangkat x plus c. Nah, ini hasilnya. Jadi integral parsial juga dapat dilakukan lebih dari satu kali. Nah, langsung kita contoh saja. Integral x kuadrat sin x dx. Nah, kita misalkan x kuadrat ini menjadi U dan sin x dx ini adalah dv. Nah, turunan dari U yaitu 2x dx. dv ini yaitu sin x dx. Sedangkan integral dari sin untuk mencari v yaitu min cos x. Nah, jadi kita masukkan integral x kuadrat sin x dx sama dengan U kali v min integral v kali du. Jadi sama saja seperti formula yang tadi. Nah, U nya tadi berapa, yaitu x kuadrat, V nya yaitu min cos x min integral V, mana V. Nah, V nya yaitu min cos x kali du, yaitu 2x dx. Kita bisa sederhanakan dulu, yaitu jadi sama dengan min x kuadrat cos x tambah integral 2x kali min cos x, jadi 2. Karena min ketemu min jadi plus. Nah, jadi plus integral 2x cos x dx. Nah, karena masih ada x, jadi yang ini bisa kita integralkan lagi. Jadi seperti ini. Nah, kita misalkan 2x ini sebagai U dan yang ininya cos x dx nya sebagai dv. Nah, U sama dengan 2x, turunan dari U yaitu 2dx, dv yaitu cos x dx. Sedangkan integral dari cos x yaitu untuk mencari v yaitu sin x. Nah, jadi kita masukkan integral 2x cos x dx sama dengan uv kali min integral v kali du. U nya tadi 2x, v nya sin x, min integral v itu sin x kali du, du nya 2dx. Nah, 2x sin x min, nah, integral dari sin x yaitu min cos x kali 2dx. Nah, jadi 2x sin x
min ketemu min jadi plus 2 kali cos X, jadi 2 cos X dx plus C. Nah, ini adalah hasil dari integral 2x cos X dx. Kalau sudah ketemu hasilnya, kita tinggal masukin ke sini. Jadi, langsung tulis saja min X kuadrat cos X tambah, nah, yang tadi dimasukkan ke sini. Hasil dari integral 2x cos X dx itu yaitu 2x sin X plus 2 cos X dx plus C. Ini hasilnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang integral fungsi trigonometri. Nah, jika kita menemukan bentuk integral cos pangkat nx dx dan sin x pangkat n dx, nah, untuk n yang ganjil, maka sin x pangkat n sama dengan sin x dikali sin x pangkat n min 1. Dan jika cos, yaitu cos pangkat nx sama dengan cos x dikali cos x pangkat n min 1. Nah, sedangkan untuk n yang genap, maka tuliskanlah sin x pangkat n sama dengan sin x kuadrat dikali sin x pangkat n min 2 dan cos pangkat nx sama dengan cos x kuadrat dikali cos x pangkat n min 2. Seperti itu. Oke, kita langsung contoh soal nomor 1. Integral sin pangkat 3x dx. Kita bisa langsung jawab. Rubah dulu sin integral dari sin x ini menjadi yang seperti ini. Jadi integral sin kuadrat x dikali sin x. Nah, sin kuadrat x ini bisa kita rubah lagi jadi seperti yang ini. Nah, sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Karena pangkatnya ganjil, pangkat 3. Bukan pakai yang identitas yang ini, tapi pakai yang ini. Jadi, integral 1 min cos kuadrat x dikali sin x. Nah, 1 min cos kuadrat x ini merupakan satu kesatuan. Lalu dikalikan ke sin. 1 kali sin min cos kuadrat x dikali sin. Jadi 1 kali sin x jadi sin x. Min cos kuadrat x dikali sin x, ketinggalan dx. Min sin x dikali cos kuadrat x dx. Penulisannya bebas, mau cos kuadrat x terlebih dahulu ataupun sin x terlebih dahulu. Setelah ini kita bisa integralkan. Nah, integral dari sin min cos x min sin x dikali cos kuadrat x. Nah, ini ada di rumus yang ini. Integral sin ax cos pangkat n ax dx. Nah, si a nya itu adalah yang ini, yaitu 1, sedangkan n nya yaitu yang 2 ini. Langsung kita masukkan aja. Min 1 per a. A di sini yaitu 1. Dikali 1 per n tambah 1. 1 per n tambah 1. N nya 2 ditambah 1 jadi 3. Dikali cos pangkat n plus 1. 2 tambah 1, 3. A tadi berapa? Yaitu 1, jadi X tambah C. Bisa kita sederhanakan. Min cos X. Min ketemu min jadi plus. 1 per 1 dikali 1 per 3 jadi 1 per 3. Cos pangkat 3X plus C. Selesai. Selain dari bentuk sin dan cos yang tadi, ada juga bentuk dari tangen, sekan, kotangen, dan kosekan. Tangen berhubungannya dengan sekan, sedangkan kotangen berhubungannya dengan kosekan. Nah, ini adalah identitasnya. Sedangkan turunan dari tangen yaitu sama dengan sekan kuadrat x dx. Sedangkan turunan dari kotangen yaitu min kosekan kuadrat x dx. Nah, biar lebih jelas langsung saja ke contoh soalnya. Integral tangen kuadrat x kali sekan
pangkat 4x dx. Nah, bisa kita sederhanakan dulu, rubah dulu yang sekan pangkat 4x ini. Jadi integral tan kuadrat x dikali sekan kuadrat x dikali sekan kuadrat x dx. Nah, bisa kita sederhanakan lagi. Jadi integral tangen kuadrat x dikali, nah, sekan kuadrat x ini dirubah menjadi 1 tambah tangen pangkat 2x. Seperti ini nih. Nah, terus, nah ini ada turunan dari tangen x, yaitu sekan kuadrat x. Ini. Setelah itu bisa kita sederhanakan lagi, yaitu integral tangen kuadrat x ditambah tangen pangkat 4x turunan tangen x d tangen x. Nah, jadi bisa diintegralkan 1/5 tangen pangkat 5x tambah 1/3 tangen pangkat 3x plus c. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya yaitu tentang substitusi trigonometri. Nah, dalam substitusi trigonometri ini ada beberapa bentuk. Bentuk pertama yaitu akar a kuadrat min x kuadrat. Kita bisa substitusikan si x-nya menjadi a kali sin t. Dengan nilai t itu bisa diketahui yaitu dari min 90 sampai 90. Terus yang bentuk kedua ada akar a kuadrat plus x kuadrat. Nah, x kuadrat ini bisa disubstitusikan menjadi x sama dengan a kali tangen t. Dan bentuk ketiga ini ada akar x kuadrat min a kuadrat. Jika disubstitusikan jadi x sama dengan a sekan t. Langsung aja ke contoh biar lebih mudah dan jelas. Hitung integral dari akar 25 min x kuadrat per x kuadrat dx. Nah, ini itu asalnya dari akar 5 kuadrat min x kuadrat. Nah, ini itu memuat dari bentuk yang mana? Dari bentuk yang a, yaitu akar a kuadrat min x kuadrat. Nah, jadi disubstitusikannya menjadi a kali sin t. Nah, kita misalkan x sama dengan 5 sin t. Turunan dari sin untuk mencari dx yaitu 5 cos t dt. Integral akar 25 min x kuadrat per x kuadrat dx sama dengan integral, nah, kita masukkan 25 min x kuadrat. Nah, x ini dikuadratkan menjadi 25 sin kuadrat t dikali 5 cos t dt. Dx ini per x kuadrat. X kuadrat tadi berapa? 25 sin kuadrat t. Kita bisa jabarkan dan lebih sederhanakan lagi biar 25 ini bisa keluar. Jadi akar 25 kali 1 min sin kuadrat t cos t dt per 5 sin kuadrat t. Nah, 1 min sin kuadrat t ini ada di identitas yaitu menjadi cos t. Nah, seperti ini. Akar dari 25 yaitu 5. Jadi cos t kali cos t menjadi cos kuadrat t. 5 sama 5 habis. Cos kuadrat t per sin kuadrat t ini kalau dalam identitas yaitu kotangan kuadrat t dt. Nah, kotangan ini bisa diganti lagi menjadi integral kosekan kuadrat t min 1 dt. Nah, integral dari kosekan kuadrat t min 1, integral dari kosekan kuadrat t ini yaitu min kotangan. Terus integral dari min 1 ini yaitu min t plus c. Nah, ini hasilnya baru dalam fungsi t, bukan dalam fungsi x. Maka kita harus merubahnya ke fungsi x lagi. Maka dibuatlah segitiga. Karena t-nya sudah diketahui tadi, yaitu dari min 90 sampai 90. Nah, jika yang kita ketahui ini sin t, yang tadi misalnya x sama dengan 5 sin t, kita tuliskan seperti ini. Nah, jadi sin t itu yaitu depan per miring seperti dalam yang rumus ini. Depan per miring. Depannya yaitu x, miringnya 5. Jadi sin t sama dengan x per 5. Nah, di sini ada min kotangan.
Min kotakan itu yaitu X per Y. X-nya itu panjangnya yaitu didapatkan akar 25 min X kuadrat per Y-nya sama dengan X. Nah, kita tuliskan langsung min akar 25 min X kuadrat per X. Di sini juga ada min T. Jadi karena di sini sin T sama dengan X per 5, T itu sama dengan sin inverse dari X per 5. Nah, seperti ini. Dan ini hasilnya. Ada juga substitusi bentuk akar. Nah, jadi jika integran memuat akar X plus B dan N di sini bisa berapa aja. Jadi kita misalkan si akar itu menjadi U. Nah, langsung aja ke contoh soal biar mudah. Hitung integral dari dx per 2 tambah 2 akar X. Kita misalkan U itu sama dengan X, akar X. Nah, jadi yang kita ketahui U kuadrat itu sama dengan X. Diturunkan secara implisit. Implisit itu yaitu dua-duanya dari ruas kiri dan ruas kanan diturunkan. U kuadrat diturunkan jadi 2U du per dx. X diturunkan jadi 1. Nah, dari ini kita bisa dapat dx atau turunan X yaitu 2U du. Langsung aja kita jawab dari pertanyaan yang tadi, contoh soal yang tadi. Jadi integral dx per 2 plus 2 akar X sama dengan integral 2 U du, dx nya kan 2 U du. Nah, per 2 plus 2 akar X sama dengan U. Nah, dari sini karena 2 dapat kita sederhanakan menjadi integral U du per U plus 1. Nah, yang kita tahu bahwa integral 1 per U du sama dengan ln U plus C. Nah, sehingga si U ini dapat kita tuliskan lagi menjadi seperti ini. Integral U plus 1 min 1 per U plus 1 kali du. Nah, di sini dapat kita sederhanakan lagi menjadi 2. Nah, U plus 1 per U plus 1 min 1 per U plus 1. U plus 1 per U plus 1 jadi 1 min 1 per U plus 1 jadi ini du. Nah, setelah ini dapat kita integralkan. Integral dari 1 yaitu U, sedangkan integral dari min 1 per U plus 1 yaitu ln U plus 1 plus C. Nah, ini baru dalam bentuk substitusi sehingga harus dimasukkan lagi ke fungsi X. Nah, tinggal kita masukkan aja U tadi, nah itu akar X. Nah, terus ln U plus 1 U tadi yaitu akar X plus 1. Nah, jadi hasilnya akar X min ln kali 1 plus akar X plus C. Ini ke materi selanjutnya yaitu tentang integral fungsi rasional. Nah, jika kita menemukan integran bentuk fungsi rasional fx sama dengan vx per qx. Nah, jadi ini fungsi polinom p ini dan q ini sebagai penyebutnya. Jadi derajat p ini harus lebih kecil daripada derajat q ini. Nah, jadi ada 4 kasus dari pemfaktoran penyebut qx ini, yaitu ada faktor linear tidak berulang, faktor linear berulang, ada faktor kuadratik tidak berulang, dan juga ada faktor kuadratik berulang. Langsung saja ke kasus yang pertama, yaitu tentang linear tidak berulang. Nah, jadi misal qx ini dapat diturunkan, nah, jadi si px per qx ini bisa kita rubah menjadi a1 per a1x tambah b1 tambah a2 per a2x plus b2 dan seterusnya. Biar lebih jelasnya langsung saja ke contoh soalnya. Hitung integral dari x plus 1 per x kuadrat min 9 dx. Langkah pertama yaitu faktorkan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, jadi faktor dari penyebut ini x kuadrat min 9 ini adalah ini, x min 3 dan x plus 3. Nah, setelah itu dapat kita rubah. Masukkan ke sini x plus 1 per x kuadrat min 9 jadi a per x plus 3 tambah b per x min 3.
Nah, kalau di sini A pakai A1 dan A2, di sini A dan B yang dipakainya, bebas saja itu mah. Karena sama saja konstanta A dan B ini adalah yang akan dicari. Nah, A1 A2 ini adalah konstanta yang akan dicari. A dan B juga adalah konstanta yang akan dicari. Nah, setelah itu dapat kita jabarkan dari penjabaran ini, yaitu jadi A kali X min 3 tambah B X kali X tambah 3 per X min 3 X plus 3. Setelah itu, setelah dijabarkan begini, dapat kita tulis X plus 1 sama dengan A X min 3. Nah, ini adalah ini. Dan ini adalah sudah tentu, yaitu tadi, yang ini. Jadi dapat kita tuliskan lagi X plus 1 sama dengan A X min 3 tambah B X tambah 3. Nah, kita jabarkan lagi untuk memisahkan yang mengandung X saja dan juga yang mengandung konstanta saja. Nah, jadi kalau dijabarkan jadi A plus BX tambah min 3A plus 3B. Kalau sudah begini, maka kita harus menyamakan koefisien dari ruas kanan dan yang ruas kiri itu harus sama. Kita gunakan substitusi dan eliminasi. Nah, jadi begini. Yang ini dikali 3, yang ini dikali 1, sehingga hasilnya adalah ini. Ya, 6B sama dengan 4, B sama dengan 4 per 6. 4 per 6 ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Nah, nilai B udah ketemu. Kita mencari A. A ini A plus B sama dengan 1. B tadi berapa, yaitu 2 per 3. Masukkan ke sini. Setelah itu pindah ruas, yang 2 per 3 ini. Jadi A sama dengan 1 min 2 per 3. Hasilnya 1 per 3. Karena nilai B sudah ketemu dan nilai A juga sudah ketemu, maka integral dari X plus 1 per X kuadrat min 9 dx ini tinggal kita masukkan nilai A dan B nya, yaitu menjadi integral A tadi berapa, yaitu 1 per 3. Nah, 1 per 3 per X plus 3 dx tambah B nya tadi berapa, 2 per 3 per X min 3 dx. Nah, jadi hasil akhirnya integral, nah 1 per 3 keluarkan jadi 1 per 3 ln X plus 3 tambah 2 per 3 ln X min 3 plus C. Nah, ini hasilnya. Kasus yang kedua yaitu tentang linear berulang. Nah, di misal X ini dapat kita turunkan, dapat kita faktorkan maksudnya, dan faktornya itu sama. Nah, sehingga dapat kita tuliskan Px per Qx ini menjadi seperti ini. A1 per AIX tambah BI ditambah A2 per AIX tambah B2 kuadrat plus seterusnya. Nah, biar lebih jelas langsung saja kita ke contoh soal. Nah, hitung integral dari 1 per X plus 2 kuadrat X min 1 dx. Nah, di sini ada yang dapat kita faktorkan berulang, yaitu X plus 2 kuadrat. Nah, jadi seperti ini nih. Kita bisa tuliskan 1 per X plus 2 kuadrat X min 1 sama dengan A per X plus 2 tambah B per X plus 2 kuadrat. Nah, seperti aturan yang ini. Plus C per X min 1. Dari ini dapat kita jabarkan jadi seperti ini nih. A X plus 2 X min 1 plus B X min 1 plus C kali X plus 2 kuadrat. Nah, ini kalau kita jabarkan dan disederhanakan, maka akan menjadi seperti ini. 1 sama dengan A plus C X kuadrat plus A plus B plus C X tambah 4C min 2A min B. Nah, si nilai 1 ini merepresentasikan dari yang ini nih, 4C min 2A min B. Sedangkan A plus C ini adalah artinya 0. Ini juga 0. Nah, dari ini semua didapatkan 3 persamaan. A plus C sama dengan 0, A plus B plus 4C sama dengan 0, min 2A min B plus 4C sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke sini untuk mencari konstanta A, B, dan C. Nah, ini dapatkan 3 persamaan ya, ini tadi. Nah, masukkan dulu A plus B plus 4C sama dengan 0 min 2A min B.
didapatkan min A plus 8C sama dengan 1. Nah, dari sini dapat kita mencari C. Ini C hasilnya itu 1/9. Nah, tinggal kita substitusikan untuk mencari nilai konstanta A dan juga nilai konstanta B. Nilai konstanta A hasil dari pencariannya itu min 1/9. Sedangkan nilai konstanta B setelah dicari yaitu 1/3. Nah, setelah itu maka hasil akhirnya akan menjadi seperti ini nih. Kita tulis lagi integral 1/x plus 2 kuadrat x min 1 dx sama dengan min 1/9 integral 1/x plus 2 dx tambah 1/3 integral 1/x plus 2 kuadrat dx tambah 1/9 integral 1/x min 1 kuadrat dx. Nah, 1/9 ini kan ini A benar. B tadi konstantanya berapa? 1/3, betul. Dan ini adalah konstanta dari C. Sehingga hasil akhirnya ini yaitu min 1/9 ln x plus 2 tambah 1/3x plus 2 tambah 1/9 ln x min 1 plus C. Ini hasil akhirnya. Kasus ketiga yaitu tentang kuadratik tak berulang. Nah, yaitu apabila sik x ini jika difaktorkan kan membentuk suatu persamaan kuadrat. Nah, karena kan namanya juga kuadratik tak berulang. Nah, maka px per qx ini dapat kita tulis menjadi a1x plus b1 per a1x kuadrat plus b1x plus c1 tambah a2x plus b2 per a2x kuadrat plus b2x c2 dan seterusnya. Biar lebih mudah dan mengerti, langsung saja ke contoh soalnya. Nah, hitunglah integral dari 1/x kali x kuadrat plus 1. Nah, di sini dari qx ini ada faktor, mempunyai faktor yaitu x kuadrat plus 1. Nah, kalau x kuadrat plus 1 ini tidak dapat difaktorkan lagi. Kalau x kuadrat min 1 baru bisa difaktorkan. Nah, oleh karena itu, karena tidak bisa difaktorkan lagi, maka jawabannya adalah seperti ini. 1/x kali x kuadrat plus 1 sama dengan, nah 1/x ini jadi a per x, sedangkan x kuadrat plus 1 ini jadi bx plus c per x kuadrat plus 1. Nah, jika dijabarkan lagi ya, maka akan menjadi seperti ini. Sedangkan ini juga bisa dijabarkan lagi. Nah, ini 1 ini sama dengan ini nih. Nah, jadi kalau dijabarkan lagi dan disederhanakan lagi, maka ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, 1 sama dengan a plus b x kuadrat plus cx tambah a. Nah, a ini bernilai 1, sedangkan c 0. Nah, kalau b gimana? Tinggal masukkan aja sehingga didapatkan nilai b itu adalah min 1. Nah, karena nilai a sudah diketahui dan b sudah diketahui, maka hasil akhirnya dapat kita cari lagi. Integral 1/x kali x kuadrat plus 1 dx sama dengan integral 1/x dx min integral x per x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini dapat dicari nih. Nah, dan ini hasilnya nih. Nah, ini habis. Sehingga hasilnya menjadi setengah integral d kali x kuadrat plus 1 per x kuadrat plus 1. Nah, sehingga hasil akhirnya ini nih sama dengan integral dari 1/x dx yaitu ln x min. Nah, hasil dari integral x per x kuadrat plus 1 dx ini yaitu 1/2 ln x kuadrat plus 1 plus c. Nah, ini hasilnya. Yang terakhir tentang pemfaktoran dari penyebut qx ini yaitu kuadratik berulang. Nah, kuadratik berulang ini hampir sama seperti yang tadi, linear berulang, sehingga ya seperti ini. Biar lebih mengerti dan lebih jelasnya, langsung saja ke contoh soal. Hitung integral 6x kuadrat min 15x plus 22 per x tambah 3 x kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, di sini yang dapat kita faktorkan yaitu x kuadrat plus 2
dikuadratkan lagi. Jadi kita langsung bisa menjawabnya. 6x kuadrat min 15x plus 22 per x tambah 3x kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan, nah, si x plus 3 ini menjadi a, dan x kuadrat plus 2 ini yaitu bx plus c, yang ini yaitu dx plus e. Nah, ini adalah hasil pemfaktoran dari x kuadrat plus 2 kuadrat ini. Nah, dari sini dapat kita jabarkan menjadi seperti ini nih. Nah, nilai 6x kuadrat min 15x plus 22 ini sama dengan yang ini. Nilai ini dapat kita jabarkan dan sederhanakan lagi menjadi yang ini nih. Nah, yang panjang ini nih. 6x kuadrat min 15x plus 22 sama dengan a plus b x pangkat 4 plus 3b tambah c x pangkat 3 tambah 4a plus 2b plus 3c plus d x pangkat 2 plus 6b plus 2c tambah 3d plus e x tambah 4a plus 6c plus 3e. Nah, a tambah b x pangkat 4 ini nilainya 0, 3b plus c x pangkat 3 ini nilainya juga 0 sama 0. Nah, sedangkan yang 4a plus 2b plus 3c plus d ini nilainya 6. Yang 6b plus 2c plus 3d tambah ex ini nilainya min 15. Nah, sini. Sedangkan yang 4a plus 6c tambah 3e ini nilainya 22. Dari sini didapatkan beberapa persamaan. Nah, ini yang tadi sudah sebutkan. Setelah didapatkan ini, maka kita bisa mencari konstanta A, B, C, D, dan E, yaitu dengan cara substitusi dan eliminasi. Nah, setelah tadi dihitung, didapatkan nilai A ini sama dengan 1, B sama dengan min 1, C 3, D sama dengan min 5, dan E sama dengan 0. Karena ini sudah didapat, maka kita dapat menyelesaikannya secara bertahap lagi. Nah, integral 6x kuadrat min 15x plus 22 per x pangkat x tambah 3 kalau x pangkat 2 plus 2 dikuadratkan, ya x sama dengan, nah, integral, nah, yang tadi a per x pangkat 3, nah, a per x plus 3 ini, jadi nilai a yang tadi yaitu 1. Nah, kita masukkan 1 di sini, dx min integral yang tadi bx plus c, b nya min 1. Nah, plus ketemu min jadi min, x min 3 karena nilai dari c itu 3. Nah, ini min 5 integral x per x kuadrat plus 2 kuadrat dx. Dari mana 5? Nah, karena dari tadi juga sudah dituliskan dx plus e, dan nilai d ini adalah min 5, jadi di sininya min. Sedangkan nilai e nya adalah 0, jadi tuliskan saja x. Setelah itu dibuat lagi menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka didapatkan hasil akhirnya yaitu ln x plus 3 dikurangi 1/2 ln x pangkat 2 tambah 2 ditambah 3 per akar 2 pangkat min 1x per akar 2 plus 5 per 2x kuadrat plus 2 ditambah c. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang integral lipat 2. Nah, kita misalkan ada sebuah pemisalan yaitu z sama dengan fungsi x, y terdefinisi pada R merupakan suatu persegi panjang tertutup. Nah, ini merupakan z. Nah, R itu merupakan suatu persegi panjang yang tertutup. Nah, ini R. Jadi si R ini kalau dinotasikan dalam matematika ini, jadi himpunan x, y sama dengan x ini lebih besar daripada a atau kurang dari b. Nah, jadi si x, dari sumbu x ini dari a sampai b, sedangkan si y ini dari c ke d.
Jadi dapat kita definisikan ya, integral lipat 2 ini, misalkan f suatu fungsi dua perubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R yang tadi, yang ini nih. Nah, jadi maka jika limit ini ada, maka si f ini dapat diintegralkan pada R. Jadi lebih lanjutnya dapat kita pahami ini nih, yang ini nih. Nah, integral lipat 2 pada fungsi R ya, fx, y dA. Nah, si dA ini dapat kita ubah menjadi dx dy. Yang disebut integral lipat 2 f pada R diberikan oleh pada persamaan yang berikut nih. Nah, persamaan yang ini nih. Atau juga bisa seperti ini, dapat dikatakan pada persamaan yang ini. Nah, arti geometri integral lipat 2 ini yaitu jika z sama dengan fx, y ini kontinu dan fx, y-nya x, y-nya itu lebih dari 0 pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 ini fx, y dA ini menyatakan volume benda padat, nah, yang terletak di bawah z, fx, y dan di atas R. Jadi kalau kita tuliskan seperti tadi ini ya. Nah, seperti ini. Ini Z ya. Ini R. Nah, si integral lipat 2 pada R, permukaan R ini fx, y dA ini berada di sini nih. Di bawah Z, nah, di atas R. Nah, yang ini nih, di atas R, di bawah Z. Nah, ini di sini menyatakan volume benda padat. Biar lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Nah, pertama, hitung integral lipat 2 berikut ini, di mana fungsi fx-nya yaitu x kuadrat plus 2y kuadrat ya, di mana R-nya, nah, R-nya yang persegi panjang tadi yaitu didefinisikan si x-nya itu lebih dari x-nya lebih dari 0 dan kurang dari 6, jadi 0 sampai 6, sedangkan si y-nya dari 0 sampai 4. Nah, kalau kita gambarkan jadi seperti ini nih. Nah, si x tadi 0 sampai 6, 0 sampai 6. Si y dari 0 sampai 4. Nah, ini R, daerah R. Sehingga kita masukkan ke sini ya. Integral lipat 2x kuadrat plus 2y kuadrat dA. Nah, kita rubah dulu menjadi dy dx seperti ini nih. Nah, dy dulu baru dx, bebas sepertinya sih. Dx dulu baru dy juga bisa. Nah, sehingga ini itu fungsi y, sedangkan ini yang ini adalah dari x. Nah, x. Nah, kita integralkan dulu dy nya, di mana batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4. Nah, kita integralkan dulu. Seperti ini, x kuadrat 1 per 0 plus 1 y 0 plus 1 tambah 2 per 2 plus 1 y 2 plus 1. Dari mana ini nih? Nah, si ini nih pangkatnya. Nah, seperti cara integral yang biasa saja, hanya ini integral lipat 2, sehingga bisa kita dapatkan ini nih, x kuadrat y plus 2 per 3 y pangkat 3, dimana batas atasnya yaitu 4, batas bawahnya 0. Kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. X kuadrat y, batas atas kita masukkan 4 tambah 2 per 3 kali 4 pangkat 3 dikurangi batas bawahnya. Nah, x kuadrat kali 0 ditambah 2 per 3 kali 0 pangkat 3 dx. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya ini nih, 4x kuadrat tambah 128 per 3 min 0. Nah, ini hasilnya. Ini belum selesai, kita integralkan yang bagian dx nya. Nah, jadi setelah kita integralkan, jadi 4 per 3x pangkat 3 ditambah 128 per 3x dengan batas atasnya 6 dan batas bawahnya 0. Nah, kita masukkan ya, batas atas dikurangi batas bawahnya 4 per 3. Nah, batas atasnya tadi 6 ditambah 128 per 3 kali 6 dikurangi 4 per 3 kali 0 tambah 128
128 per 3 kali 0. Nah, didapatkan hasilnya ini nih. 4 per 3 kali 6 pangkat 2 ini 228. 128 per 3 kali 6 ini 256. Dikurangi ini 0 ya, karena dikali 0 ini. Sehingga hasil akhirnya adalah 544. Nah, ini. Integral lipat 2 juga memiliki sifat-sifatnya. Nah, yang pertama, misalkan fungsi dari f(x) ini memiliki konstanta, maka si konstanta ini dapat kita keluarkan menjadi ke sini, ke depan. Nah, seperti ini nih. Yang kedua, jika ada penjumlahan dalam integral lipat 2, maka dapat kita pecahkan menjadi seperti ini nih. Nah, integral lipat 2 f(x)y dia tambah g x(y) ya. Nah, yang ketiga, jika R-nya sama dengan R1 plus R2. Jadi si R ini seperti ini nih. Yang tadi nih, yang persegi panjang. Nah, kita pecah dari ada R1 ada R2, dapat kita pecah juga. Jadi seperti ini nih integralnya. Integral lipat 2 f(x)y dA plus integral lipat 2 pada daerah R2 f(x)y dA. Yang terakhir, jika fungsi x(y) ini lebih kecil daripada fungsi g(x)y ini, maka integralnya pun juga sama. Tinggal integral dari f(x)y ini kan kurang dari atau lebih kecil dari g(x)y ini. Selanjutnya yaitu integral lipat 2 atas daerah sembarang. Kalau yang tadi itu atas daerah yang sudah jelas yaitu persegi panjang. Nah, sekarang yaitu pada daerah sembarang. Jadi ada dua tipe. Yang tipe yang pertama, langsung saja ya kita ke tipe yang pertama. Daerah domainnya yaitu x sama y, di mana x-nya itu dari A sampai B, sedangkan y ini dari fungsi fx, fungsi fx dan fungsi ke y. Nah, jadi si A dan B ini adalah merupakan konstanta, sudah jelas ya. Sedangkan px dan qx ini merupakan suatu fungsi sembarang. Nah, jadi gambarnya akan seperti ini nih. Nah, sudah jelas kan? Dari y ini yaitu dari px ke qx. Sedangkan si x ini dari A ke B. Sehingga integral untuk mencari integralnya yaitu dapat seperti ini nih. Integral untuk mencari integral daerah D ini. Nah, dy dulu baru dx. Kenapa? Karena yang ini nih si konstanta ini harus ada di luar sehingga hasil akhirnya dapat berupa nilai. Jadi akan mudah. Yang kedua yaitu ada tipe 2. Nah, tipe 2 ini daerah domainnya, di mana x-nya itu dari ry sampai sy, sedangkan si y ini dari c sampai d. Nah, kalau digambarkan ini jadi seperti ini. Nah, sudah jelas kan? Si y ini dari c sampai d batasnya itu, sedangkan x ini dari ry sampai sj. Nah, untuk mencari integral daerah d itu, maka dapat kita tuliskan seperti ini nih. Nah, kalau yang tadi dy dulu baru dx, sekarang dx dulu baru dy. Nah, ini konstanta c sama d. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Nomor 1, hitung integral 2y x pangkat x dA, yang dimana r-nya itu dibatasi x-nya sama dengan y kuadrat dan y sama dengan 1 sumbu y. Jadi ada tiga kurva ya. Nah, kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Nah, ini adalah kurva x sama dengan y kuadrat dan y ini adalah sama dengan 1. Nah, jadi si x ini ya, kalau kita lihat yaitu dari 0 sampai y kuadrat. Maka kita tuliskan ini nih. Si r ini dapat kita definisikan ini. Nah, si x-nya. Sedangkan y itu dari 0 sampai 1. Nah, ini. Di sini yang memiliki fungsi sembarang yaitu daerah si x ini. Nah, ini ada fungsi sembarangnya y kuadrat, sehingga integralnya dapat ditulis seperti ini. Dx dulu baru dy. Nah, ini batas dx, sedangkan ini batas atas dan bawah batas
batas atas dan batas bawah dy. Setelah itu langsung kita integralkan. Nah, seperti ini kita masukkan batas atas dan batas bawahnya menjadi hasilnya seperti ini. Setelah dapat ini, kita integralkan dy-nya. Nah, dan hasilnya adalah ini. Nah, ini adalah nilai volumenya dari yang tadi. Nah, ini R kan. Nah, ini daerah R-nya. Nah, ini volumenya. Atau kita juga dapat membalikan urutan pengintegralannya. Nah, jadi si X sama dengan Y kuadrat ini, jadi si Y-nya itu dapat berubah menjadi Y sama dengan akar X dan Y sama dengan 1. Sedangkan X ini dari 0 dan X ini sampai 1. Nah, seperti ini. Sehingga daerah R-nya dapat kita definisikan seperti ini nih. Himpunan X sama Y, di X itu dari 0 sampai 1 dan Y ini dari akar X sampai 1. Sehingga integralnya dapat dituliskan seperti ini. Nah, jadi dy dx, dy dx. Nah, dan hasilnya pun sama. Nah, jadi bebas saja kita dapat menghitungnya juga dengan cara membalikan pengintegralannya. Jadi lanjut lagi materi integral lipat 2. Nah, sekarang yaitu integral lipat 2 dalam koordinat polar. Kalau yang sebelumnya itu adalah integral lipat 2 dalam koordinat kartesius. Nah, bagaimana sekarang kita menghitung integral lipat 2 dengan daerah integrasi seperti ini? Nah, ini kalau dalam sistem koordinat kartesius, integral ini akan sulit untuk diselesaikan ya. Sehingga kalau kita buat ya dalam sistem koordinat kutub, maka gambarnya akan seperti ini, lingkaran. Nah, yang dimana terdiri dari theta, ada r, ini sumbu x. Nah, sebenarnya x kuadrat plus y kuadrat ini adalah seperti ini, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Artinya ini membentuk suatu lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya yaitu 2. Sehingga ya, kalau dalam hubungan kartesius kutub ini X itu didapatkan R cos theta. Nah, sini R cos theta. Sedangkan si Y, nah ini nih, itu R sin theta. Sedangkan theta itu yaitu tan inverse dari y per x, dan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi r itu sama dengan akar dari x kuadrat plus y kuadrat. Selanjutnya itu bagaimana kita mentransformasikan dari kartesius ke kutub. Nah, misalkan z ini sama dengan fx, y pada daerah integrasi ini nih. Nah, kalau dalam kartesius yang tadi itu kita mengenalnya x dan y ya. Kalau di sini kutub yaitu mengenalnya r dan theta. Nah, jadi bagaimana integralnya? Kita bisa gambarkan terlebih dahulu jadi seperti ini. Hampir sama seperti yang kartesius, integral lipat 2 dalam koordinat kartesius. Ya, kalau di dalam kartesius itu memakai persegi panjang tertutup, maka di sini memakai sumbu kutub. Nah, seperti ini, persegi panjang kutub. Dan kita misalkan di sini ada daerah partisi kecil. Nah, ya, ini adalah delta AK dan ini merupakan daerah integrasi yang tadi. Sehingga kalau lebih diperjelaskan menjadi seperti ini. Ada sebuah partisi kecil. Nah, ini partisi kecil yang nantinya akan kita jumlahkan sampai menuju n. Nah, sedangkan yang diketahui luas juring lingkaran dengan sudut pusat theta ini adalah setengah r kuadrat theta. Luas dari partisi yang tadi itu dapat kita cari. Nah, seperti ini, yaitu dengan cara setengah r k kuadrat delta theta min setengah r k min 1 kuadrat delta theta. Nah, ini dan ini, sehingga didapatkan hasil ini. Nah,
R delta R delta theta. Jika P itu sama dengan 0, nah si dA ini didapatkan, lihat yang ini nih. Jadi si dA ini sama dengan R dr d theta, dimana P ini merupakan panjang diagonal delta akal tadi. Nah, sehingga transformasi kartesius kutub ini menjadi seperti ini nih. Integral lipat 2 fx, y dA ini dengan domain kartesius dirubah menjadi domain daerah integrasi polar atau kutub. Nah, jadi seperti ini nih. Integral lipat 2 fungsi f r cos theta, di mana x ini adalah r cos theta, sedangkan si y ini menjadi r sin theta, r dr d theta. Nah, seperti itu. Biar lebih jelasnya, langsung saja kita ke contoh soal. Hitung integral lipat 2 f pangkat x kuadrat plus y kuadrat dA, di mana daerah integrasinya yaitu himpunan x, y, x kuadrat plus y kuadrat kurang dari 4. Nah, jadi x kuadrat plus y kuadrat kurang dari 4 ini merupakan suatu bentuk lingkaran, karena lihat ini nih, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Nah, ini itu membentuk suatu lingkaran ini nih. Nah, di mana daerah D-nya? Ini di dalam. Nah, kita arsir. Lalu pusat lingkaran itu adalah 0,0, sedangkan jari-jarinya yaitu 2. Setelah itu dapat kita transformasikan dari kartesius ke integral kutub. Menjadi seperti ini. Nah, daerah integrasinya itu himpunan R, theta, di mana R ini dari 0 sampai 2. Nah, 0 sampai 2. Sedangkan si theta ini yaitu dari 0 sampai 2V. Jadi bisa kita tuliskan integral lipat 2 e pangkat x kuadrat plus y kuadrat dA sama dengan ini nih. Si e pangkat x kuadrat plus y kuadrat ini jadi e pangkat r kuadrat r dr d theta. Nah, dr ini batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Sedangkan d theta ini 2V, batas atasnya, dan 0 adalah batas bawahnya. Kita integralkan dulu fungsi R ini. Nah, si R ini didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan nilai batas atas dan batas bawahnya, dan nilainya didapatkan ini. Nah, setelah itu setelah dapat ini, maka kita integralkan dari d theta ini. Nah, seperti ini. Setelah itu dan dimasukkan batas atas dan batas bawahnya, didapatkan hasil akhirnya adalah ini, V kali F pangkat 4 min 1. Nah, sama halnya seperti yang materi yang sebelumnya, ada kartesius yang sudah jelas, ada juga kartesius yang sembarang. Jadi yang sembarang itu yang salah satunya adalah fungsi. Nah, pada integral lipat 2 dalam koordinat polar ini juga bisa juga terjadi kemungkinan D daerah sembarang. Nah, contoh yang pertama yang ini, di mana R-nya ini adalah sebagai fungsi. Sedangkan si theta ini sudah jelas dari alfa sampai beta. Nah, kalau kita tuliskan, gambarkan adalah menjadi seperti ini. Theta 1 theta sampai theta 2 theta. Dan ini untuk tetanya dari alfa sampai beta. Yang kedua adalah ini, di mana si theta-nya ya menjadi fungsi. Sedangkan R ini sudah jelas dari A sampai B. Nah, kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita menuliskan daerah integrasi koordinat polar? Nah, jadi cara menuliskannya itu seperti ini nih. Contoh. Nah, contoh yang pertama yaitu ada sebuah lingkaran di mana pusatnya adalah 1,0 dan jari-jarinya diketahui yaitu 1. Nah, dari sini ke sini 1, dari sini ke sini 1. Sehingga persamaannya dapat ditulis seperti ini. X min 1 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Nah, karena pusatnya tadi yaitu 1,0. Nah, ini persamaan dari lingkaran ini. Nah, kita jabarkan, lalu kita rubah bentuknya menjadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2x. Nah, ini agar nanti kelihatan nilai R-nya. Sehingga
X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah R kuadrat sama dengan 2X. X-nya diganti menjadi R cos theta. Nah, sehingga si 2R cos theta ini dipindahkan ke ruas kiri. Jadi R kuadrat min 2R cos theta sama dengan 0. Dan didapatkan nilai R-nya yaitu 0 atau R-nya yaitu 2 cos theta. Nah, lalu bagaimana batas theta ini? Dari mana? Nah, batas theta ini kalau dilihat dari gambar ini yaitu min pi per 2 sampai pi per 2. Nah, ini nih. Sehingga daerah koordinat polarnya, nah ini si R ini dari 0 sampai 2 cos theta. Nah, dan theta ini yaitu dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kita lanjut ke contoh selanjutnya ya. Dari gambar ini kita lihat ada setengah lingkaran di mana pusatnya yaitu 1,0 dan jari-jarinya diketahui yaitu 1. Nah, batas X ini dari 1 sampai 2, sedangkan Y batasnya dari 0 sampai garis kurva ini. Nah, jadi kita tuliskan Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan akar 2X min X kuadrat. Dari mana ini? Nah, ini didapat, jadi ada hubungannya sama yang ini nih, yang tadi. Di mana X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X ini didapatkan nilai Y-nya, kalau Y-nya dicari yaitu menjadi akar 2X min X kuadrat. Nah, kita lanjut. Kita jabarkan ya. Y ini kita jabarkan menjadi Y kuadrat sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, ini hasilnya. Namun, bentuk ini masih kartesius sehingga harus diganti menjadi bentuk polar. Nah, untuk batas R dihitung mulai X sama dengan 1. Nah, kalau dalam bentuk polarnya menjadi R cos theta sama dengan 1. Ini juga ada hubungannya sama yang tadi. Dimana R-nya ini dari 0 sampai 2 cos theta. Nah, 2 cos theta. Nah, jadi ada hubungannya sama yang tadi. Kemudian sampai R itu sama dengan sek theta. Sek theta hingga R ini sama dengan 2 cos theta. Nah, untuk batas theta jika dilihat ya dari gambar ini, itu theta itu dari 0 sampai, nah dari sini ke sini itu bukan 90 tetapi pi per 4. Nah, jadi hitungnya dari sini ke sini. Sehingga kalau sudah begitu, koordinat polarnya itu adalah D sama dengan himpunan R, theta, yaitu R ini merupakan bentuk fungsi ya, dari sekan theta sampai 2 cos theta. Dan theta ini dari 0 sampai pi per 4. Nah, contoh berikutnya yaitu dalam bentuk ini, lingkaran. Yang mana ini ya, pusatnya itu adalah 0,1 dan jari-jarinya yaitu sama dengan 1. Didapatkanlah persamaan ini nih, X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, kita jabarkan jadi seperti ini. Kemudian rubah polanya menjadi seperti ini untuk mendapatkan nilai R-nya agar kelihatan nilai R-nya. Nah, jadi X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah R kuadrat dan 2Y ini 2 bisa diganti menjadi 2R sin theta. Nah, kalau sudah begini 2R sin theta ini pindah ruas ke kiri menjadi R kuadrat min 2R sin theta sama dengan 0. Sehingga R-nya didapatkan 0 dan R-nya atau R-nya sama dengan 2 sin theta, dari 0 sampai 2 sin theta. Nah, sedangkan untuk batas theta-nya yaitu dari sini ke sini. Nah, dari 0 ya, dari 0 sampai V. Nah, sehingga koordinat polarnya didapatkan ini nih. R itu dari 0 sampai 2 sin theta, ya bener kan? Dan juga theta-nya yaitu dari 0 sampai V. Nah, ini. Terus selanjutnya yaitu setelah integral lipat 2 ada juga integral lipat 3. Nah, di sini ada sumbu X, Y, dan Z. Nah,
Jadi integral lipat 3 pada balok. Nah, si balok ini akan dibuat sebuah partisi kecil menjadi partisi balok B ini menjadi N bagian. Nah, ada B1, B2, BK sampai dengan BN. Nah, ini adalah partisi kecil itu yang diambil dari balok B ini, di mana delta YK ini yaitu lebarnya dan delta XK ini adalah panjang, dan sedangkan delta ZK ini adalah tingginya. Intinya sih integral lipat 3 ini hampir sama prinsipnya seperti integral lipat 2 yang tadi. Nah, hanya saja ini adalah integral lipat 3 kali mengintegralkannya. Nah, sehingga jika limit ada, maka fungsi W sama dengan f(x,y,z) ini terintegralkan Riemann pada balok B. Ditulis seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, dapat dituliskan integral lipat 3-nya seperti ini. Nah, sehingga untuk menghitung delta VK ini atau volume balok K yang tadi, ini adalah ini nih. Delta XK, nah ini adalah panjang tadi sudah saya sebutkan, dikali delta YK kali lebar, dan delta ZK ini sebagai tingginya, sehingga delta VK ini bisa dinotasikan sebagai dV sama dengan dx, dy, dan dz. Nah, sehingga integral lipat dalam koordinat kartesiusnya dapat kita tuliskan seperti ini nih, integral lipat 3 dari B ini fxyz dV sama dengan integral lipat 3 fxyz dx, dy, dan dz. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu integral lipat 3 pada daerah sembarang. Nah, contohnya ini nih, hitung integral lipat 3 daerah S ini x kuadrat y z dv jika S adalah benda padat sembarang. Nah, ini nih kalau kita gambarkan ada sumbu x, y, z. Nah, ini gambar baloknya, dan ini adalah benda padat sembarangnya atau S. Dan F ini didefinisikan 0 di luar S. Nah, jika bentuknya seperti ini, gambarnya seperti ini nih ya. Kita dapat melihat dari gambar ini bahwa X ini batasnya dari A sampai B, dan Y itu batasnya dari θ 1x sampai θ 2x. Sedangkan Z ini batasnya itu dari si 1x, y sampai si 2x, y. Nah, jika S ini ya dipandang sebagai himpunan Z sederhana, S ini dibatasi oleh Z si 1x, y dan Z sama dengan si 2x, y, dan proyeksikan S ini pada bidang x, y. Pada bidang x, y. Nah, maka ini dipandang sebagai daerah jenis 1. Sehingga integral lipat 3-nya dapat kita tuliskan koordinat kartesiusnya seperti ini nih. Nah, dimana integral lipat 3 dari daerah S ini fungsi dari x, y, z dv sama dengan ini f x, y, z dz, dy, dx, dimana dz ini adalah ini. Nah, sedangkan dy ini adalah ini, dan dx ini adalah konstanta. Nah, yang paling terakhir, karena apa? Sesuai dengan alasan materi yang sebelum-sebelumnya, bahwa konstanta ini harus diintegralkan terakhir agar nilainya bisa didapat. Kita telah sampai di ujung video, yang mana materi tentang teknik mengintegralan, integral lipat 2 dan integral lipat 3 telah saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangannya karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.